Lando Norris sejatinya menjalani balapan yang bagus di GP Kanada kemarin dengan finish di posisi ke-9 setelah berduel ketat dengan Esteban Ocon sampai lap terakhir dan melakukan beberapa manuver cantik di hairpin. Tetapi, dia harus turun ke posisi 13 usai dihukum penalti 5 detik karena perilaku tidak sportif yang merupakan akibat dari ulah Norris yang sengaja lambatkan mobil saat periode safety car untuk membuat jarak dengan Oscar Piastri. Penalti ini lantas dinilai sebagai sesuatu yang unik sekaligus aneh oleh McLaren dan penggemar F1. FIA kembali menjadi sorotan karena dinilai tidak adil dan standar ganda, karena di kejadian-kejadian sebelumnya, kasus semacam Norris di Kanada selalu lolos dari penalti dan bahkan luput dari investigasi race steward. Sebelumnya kami akan terlebih dulu jelaskan duduk perkaranya seperti apa. Kita tahu jika di Kanada kemarin safety car masuk di lap ke-12 karena insiden George Russell di tikungan ke-9. Safety car ini memicu banyak pembalap untuk memanfaatkan situasi dengan masuk pit dan ganti ban. Tak terkecuali dua McLaren yang ada di posisi ke-5 dan ke-6. Karena kedua pembalapnya ada di posisi yang berurutan, maka McLaren mau tidak mau harus lakukan double stack atau satu pit stop untuk dua mobil sekaligus. Oleh karena itu, Norris harus melambatkan laju mobilnya di belakang Piastri, supaya ia bisa mendapatkan jarak ideal bagi timnya untuk melakukan double stack. Langkah Norris ini akan sangat terlihat jika kita pantau dari live update di map balapan kemarin. Norris melambat dan menahan pembalap lain seperti Leclerc dan Albon di belakangnya, supaya bisa membuat jarak dengan Piastri. Secara regulasi, melambatkan mobil seperti ini saat safety car memang dilarang dan hukuman yang diberikan kepada Lando Norris memang sudah cukup tepat, meskipun ia diberi label oleh race stewards sebagai sebutan perilaku tidak sportif. Pertimbangan race steward untuk menghukum Norris adalah taktiknya untuk melambatkan mobil tersebut berpotensi mengubah atau mempunyai pengaruh terhadap hasil yang diraih oleh pembalap lain yang tertahan di belakangnya. Oleh karena itu, ia dijatuhi pasal pelanggaran regulasi kode etik olahraga ketimbang pelanggaran prosedur safety car. Namun, meski race steward sudah menerapkan penalti yang tepat, langkah ini dinilai tidak adil dan bermasalah bagi McLaren serta mayoritas pembalap serta tim F1. Apa masalahnya? Penalti ini menjadi bahan perbincangan karena seperti yang kami mention di awal, kejadian seperti ini sangat jarang diberi hukuman penalti. Lando Norris bahkan pernah mendapatkan kejadian serupa di GP Italia 2020 ketika ia sengaja lambatkan mobil saat safety car untuk buat jarak dengan Carlos Sainz supaya McLaren bisa lakukan double stack. Norris diinvestigasi karena hal tersebut, tetapi ia bisa lolos dari hukuman penalti karena ia masih bisa mempertahankan time delta antara mobil di depan dan di belakang. Di Kanada kemarin, dilihat dari kamera POV di helmnya, waktu delta di dashboard setir Norris menunjukkan tanda plus 0,36. Yang artinya dia masih bisa menjaga deltanya tetap positif karena Norris masih ada di fase mengejar mobil safety car di depannya. Bahkan setelah ia melambat pun, Norris sempat tancap gas supaya menjaga waktu deltanya tetap positif di angka yang tidak terlalu lambat atau mencurigakan. Meskipun sebelum masuk pit, ia juga kembali melambatkan mobilnya supaya memberikan jarak dari Piastri. Sekedar informasi, waktu delta adalah waktu minimal yang ditetapkan oleh FIA ketika safety car atau virtual safety car diberlakukan. Pembalap tidak boleh melaju lebih cepat dari waktu minimal tersebut dan harus menjaga waktu deltanya tetap positif, yang artinya kecepatannya lebih lambat dari waktu minimal yang ditetapkan. Kasus Norris kemarin semakin terlihat bermasalah jika kita melihat race stewards sangat jarang memberi investigasi di kejadian-kejadian serupa di masa lalu. Tidak usah jauh-jauh di GP Azerbaijan, Lance Stroll juga sengaja melambat dan membuat jarak dengan Fernando Alonso ketika pit stop di bawah safety car. Stroll bahkan sampai disalip oleh George Russell di pit lane karena saking lambatnya ia melaju. Tapi tidak ada investigasi yang dilakukan oleh race stewards dan ia lolos dari penalti. Paling kontroversial adalah ketika GP Arab Saudi 2021. Valtteri Bottas sengaja melambatkan mobil untuk membuat jarak antara dirinya dengan Lewis Hamilton ketika pit di bawah safety car. Laju Bottas yang lambat ini jelas menghalangi dan menghambat Verstappen secara signifikan. Tetapi sekali lagi, tidak ada investigasi yang dilakukan. Bottas juga pernah lakukan hal yang sama di GP Monaco 2019 dan tidak mendapat hukuman. Kejadian-kejadian seperti ini sebenarnya sangat lumrah dilakukan di F1 dan sangat sering lolos dari penalti. Sebelum Norris, seingat kami terakhir kali ada penalti di kasus seperti demikian adalah Lewis Hamilton pada GP Bahrain 2017. Tetapi Hamilton saat itu sangat pantas dihukum karena dia halangi Daniel Ricciardo tepat di jalur masuk pit lane.
Setelah itu, kasus di mana pembalap sengaja lambatkan laju mobil saat safety car supaya bisa lakukan double stack jadi sangat lumrah dilakukan di F1 dan bahkan sudah jadi bagian dari strategi. Tim prinsipal McLaren, Andrea Stella, menduga jika Race Stewards dan FIA ingin membuat semacam presiden baru dengan hukuman yang mereka terapkan kepada Lando Norris di Kanada. Penalti Norris ini akan jadi landasan atau patokan FIA dalam menerapkan hukuman-hukuman terhadap kasus serupa di kemudian hari. Sebenarnya menurut kami FIA sudah bagus jika memang mereka punya niat untuk menegakkan aturan di regulasi jadi lebih tegas, dan itu dimulai dari hukuman Norris di Kanada kemarin. Apalagi aturan larangan melambatkan laju mobil saat safety car ini muncul setelah GP Belgia tahun 2005 ketika Kimi Raikkonen berjalan sangat lambat dan memblok jalur pit lane supaya tim bisa lakukan double stack. Tapi karena mungkin FIA tidak berkomunikasi terlebih dulu kepada tim soal penegakan aturan ini, maka McLaren jadi kaget ketika mereka mendapatkan penalti atas kasus yang semulanya adalah hal normal di F1. Sekarang tinggal bagaimana FIA ke depannya bisa konsisten atau tidak dengan aturan ini. Mereka sudah mendapatkan presiden atau patokan baru dalam penerapan larangan di regulasi, maka tidak ada lagi alasan ada pembalap yang melambat supaya bisa lakukan pit stop double stack saat safety car. Yang kami takutkan adalah semisal race stewards yang bekerja adalah orang berbeda atau orang baru, maka interpretasi regulasinya bisa jadi berubah atau berbeda dari sebelum-sebelumnya. Ini yang jadi PR besar bagi FIA dalam penerapan regulasi di F1, yaitu interpretasi yang bisa berbeda-beda antara satu race stewards dengan yang lain. Sama seperti aturan handball di sepak bola, yang meskipun intinya adalah bola dilarang menyentuh tangan, tapi kasus yang dihadapi bisa punya skenario yang beragam dan interpretasi setiap wasit bisa berbeda-beda. Hal itulah yang juga jadi masalah di F1 dan FIA harus segera membenahi hal ini, entah itu dengan menyederhanakan regulasi dan mempertegas penerapannya di lapangan. Sekian video dari kami, jangan lupa beri like dan subscribe untuk konten F1 lainnya.